Pemirsa, ada fakta mengejutkan soal para pendukung Ahok yang selama ini dikenal dengan nama teman Ahok. Salah seorang anggotanya menyebutkan ada rekayasa dalam pengumpulan KTP serta anggaran yang tidak transparan. Berikut kesaksiannya. Warga DKI atas informasi yang tidak semuanya benar yang disampaikan sama kami yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena kami adalah 5 orang ini salah satu pengurus di tingkat bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ini kontrak. Ada kerja kontrak dan SK dan surat tugas. Nah, ini nanti akan kami tunjukkan. Plus kami yang bahasanya itu gratis, itu kami dibayar. Bagaimana sisi pembayarannya? Kami mantan ex-teman Ahok ini per minggu itu harus ditampilkan 140 KTP. 140 KTP itu kami akan stor ke pusat, kemudian kami mendapatkan honor sebesar 500.000 per minggu. Kemudian minggu kedua juga kami menyetor 140, kemudian dapat 500.000. Minggu ketiga sama. Nah, ketika ke minggu keempat itu agak berbeda biayanya. Mendapatkan 500, ketika kita udah menyetor 140 KTP, kita mendapatkan 500.000 plus operasional 500.000. Artinya kita 1 bulan mendapatkan 2,5 juta. Nah, di website teman Ahok yang resmi itu ada sekitar 157 penanggung jawab posko. 152 PJ Posko. Nah, kalau kita kalikan rata-rata mereka bekerja 6 bulan sampai 11 bulan, nah kalikan sendiri aja 2.500 kali 153, itu baru di tingkat PJ. Kemudian di tingkat di atas kami ada namanya Korpos. Korpos itu koordinasi posko. Nah, mereka ini membawai 5 sampai 10 orang PJ. 5 bangga Pak, 5 sampai 10 orang. Nah, itu tanggung jawab untuk tingkat kelurahan seperti kami. Itu honornya kalau kami memenuhi target 1 bulan mereka dapat 500.000. Kalau mereka megang 5 sampai 10 PJ, artinya Korpos itu mendapatkan 2,5 juta sampai 5 juta per bulan. Nah, ini ada kwitansi pembayaran kami, nanti kami tunjukkan bukti-buktinya. Ya, kemudian nanti dulu sedikit lagi. Nah, kami ini kerja seperti karyawan seperti perusahaan antara pimpinan sama karyawan. Karena apa? Karena ada kontraknya, itu yang pertama. Kedua, ada honornya. Ketiga, ada target yang harus kita capai untuk mendapatkan iming-iming 2.500.000 itu. Nah, ini bukti-bukti pembayarannya ada. Ini yang kita kumpulkan. Nah, contohnya seperti ini nih, Pak Dodi Pinang Ranti. Nah, ini untuk Kelurahan Pinang Ranti ya? Kelurahan Pinang Ranti. Nah, ini ulang. Tambang, terbang, tengah-tengah. Tambang, tengah-tengah. Ya. Tambang. Nanti bisa diambil sendiri ya. Ini bang, atas bang. Ini bang, bang. Tangan yang tengah. Halo. Iya bang, iya. Yang tengah ya. Iya bang. Oke, kita turun ya. Jangan tanggung mbak, tanggung. Ini baru top nanti kali bang. 1 menit coba deh bang. Jadi kita coba reset. Ini ada apa namanya? Total dananya 500.000 walaupun kurang namanya kopian ya. Yang tengah sini ya bang ya. Yang tengah sini. Sama kan ya? Yang paling jatuh tetap ya. Tahan ya. Betul bang ya, belum nyala. Karena gitu aja. Bang, sini semua bang. Bang, di rumah.
abang dulu itu. Aman gitu. Enggak, belum. Masih lama banget. Udah? Sama aja bang. Sama aja sih. Nah, kemudian kami mendapatkan apa aja selain honor dan operasional, kami mendapatkan fasilitas yang lainnya. Kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini yang pertama kali. Seragam. Nah ini kawan-kawan ada yang udah diambil karena udah dipecat atau udah selesai, mereka diambil. Kemudian kami mendapatkan apa lagi? Fasilitas printer merek HP. Nah untuk kloter yang pertama itu bahkan mendapatkan laptop. Itulah fasilitas-fasilitas yang kami dapatkan. Persoalannya laptopnya nggak ada karena ditarik semua nih sama pusat. Itu kemudian kalau untuk tingkat pokok. Pemirsa News yang akan kembali dengan informasi seputar teman Ahok. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Teman Ahok sebenarnya bukanlah kumpulan relawan yang baru muncul ke publik. Jaringan Teman Ahok merupakan kelanjutan relawan Jakarta Baru saat pemenangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Kelahiran Teman Ahok dibidani oleh Sirus Network bersama staf khusus Ahok, Suni Tanuwijaya. Untuk membentuk Teman Ahok, konon Sirus menyiapkan proposal dengan nilai 20 miliar rupiah. Kemudian usulan dana ini melonjak hingga 30 miliar rupiah. Namun, belakangan pihak Sirus menyatakan proposal ini mandek di tengah jalan. Meskipun demikian, semangat untuk menggalang dukungan kepada Ahok tetap ada. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Chief Executive Officer Sirus Network, Hasan Nasbi, bertemu dengan para relawan teman Ahok, diantaranya Amalia Ayuning Tias. Amalia bukanlah orang asing bagi keluarga besar Sirus Network, karena ia pernah magang di lembaga konsultan publik ini selama 1,5 tahun. Sejak itu, relawan teman Ahok terus mempersiapkan infrastruktur organisasinya untuk mendukung Ahok. Teman Ahok mendapatkan berbagai pelatihan strategi kampanye dari Sirus Network. Tidak cuma itu, Hasan Nasbi juga memberikan sokongan dana untuk kegiatan teman Ahok sebesar 500 juta rupiah. Dana ini adalah hasil patungan dari beberapa koleganya, namun baik Hasan maupun Amalia sebagai pentolan teman Ahok enggan merincinya. Teman Ahok mulai berani unjuk gigi sejak Ahok terlibat konflik dengan DPRD DKI Jakarta. Imbas dari konflik itu, tidak ada satu partai pun yang mau menjadi kendaraan politik Ahok untuk mempertahankan jabatannya di Pilgub 2017 nanti. Agar tetap bisa maju di Pilgub DKI, Ahok wajib harus mengantongi dukungan 1 juta orang dengan KTP sebagai buktinya. Selama 9 bulan, mereka mencari KTP di pusat-pusat keramaian. Bahkan saking semangatnya, teman Ahok berniat mengumpulkan dukungan hingga ke Singapura. Namun berkat kejelian pemerintah Singapura, kegiatan teman Ahok dilarang. Setelah 9 bulan bekerja, teman Ahok mengklaim sudah mengantongi 1 juta dukungan untuk Ahok. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya soal kesaksian mantan teman Ahok, kita bergabung dengan Mega Latu langsung dari kawasan Cikini, Jakarta. Ya Mega, apa yang mendasari mantan teman Ahok memberikan pengakuannya? Ya, baik Lovi, jumpa pers yang dilakukan oleh ex teman Ahok atau bekas teman Ahok di salah satu kafe Jakarta Pusat baru saja selesai. Dalam jumpa pers ini, Lovi, mereka menyatakan secara terbuka dan secara transparan apa yang mereka kerjakan ketika bergabung dalam teman Ahok. Kemudian bagaimana teknis mengumpulkan KTP untuk Ahok ketika mendukung Ahok dalam Cagup DKI 2017 yang independen. Dan mereka juga menjelaskan secara detail kepada kami awak media apa saja timbal balik yang diberikan oleh teman Ahok. Dan saat ini saya sudah bersama dengan mantan penanggung jawab di tingkat kelurahan di DKI Jakarta ini dengan Bapak Richard Soekarno yang menjelaskan lebih detail nantinya Lovi tentang bagaimana kinerja teman Ahok. Ya Pak, dijelaskan secara detail dan juga terbuka Pak. Bagaimana sih Pak untuk teknis pengumpulan KTP untuk Ahok? Teknis pengumpulan KTP untuk Ahok itu mula-mula ya yang penting itu berupa KTP
dari masyarakat dukungan, disertai dengan tanda tangan dan nomor HP, nomor kontak. Nah, setelah itu di store sebanyak 140 baru kita mendapatkan yang disebut OP 2,5 juta per bulan, tapi bisa dicicil per minggu, bisa diambil per bulan. Dia bilang memang itu kenyataan, itu 140 KTP atau dukungan ditukarkan dengan Rp500.000 untuk per minggu ya. Bisa diambil sebulan jadi 2,5 juta per bulan. Itu pun minggu pertama, minggu keempat baru kita dapat 1 juta. Berarti kan di konversi jadi 2,5 juta. Ditambah lagi dengan operasional lain. Tabloid, penyebaran tabloid itu juga nggak transparan juga. Itu dari korpos berapa? Berarti 350.000 itu. Pak, siapa saja yang Pak tergabung dalam teman Ahok? Apakah dia relawan? Apakah ada perekrutan khusus Pak untuk teman Ahok ini Pak? Oh enggak. Kita tidak ada perekrutan khusus. Saya sendiri juga memang orang kerja. Silakan cek. Saya bekerja di Bank Inti Dana karena saya memang tadinya memang saya simpati. Memang saya masih simpati dengan Pak Ahok. Justru itu saya begini kasihan, tapi melihat kenyataan begini saya jadi bagaimana? Pemberitaan di mana-mana korupsi lah inilah, makanya saya bertanggung jawab. Apalagi ditambah lagi dengan pencitraan teman Ahok itu bullshit semua itu. Kasihan Pak Ahok. Kasihan Pak Ahok. Terima kasih ya Pak Richard. Ya demikian Lofi, mereka mengabarkan dan juga menjelaskan bahwa berani mengungkapkan karena mereka juga khawatir akan pemberitaan tentang dana korupsi yang terindikasi bahwa dana yang diberikan untuk teman Ahok adalah indikasi korupsi untuk reklamasi. Demikian Lofi. Ya Mega, mudah-mudahan kesaksian beberapa mata teman Ahok ini membuka fakta mengenai selama ini yang belum terbuka oleh publik. Terima kasih Mega Latung melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta.